bagaimanapun kondisi keadaanmu, Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita semua. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan setiap kita? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, apapun keadaan saudara. Bagaimana keadaan saudara sekarang? Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang keadaannya bukan baik justru, tetapi kondisinya sangat buruk, yang membuat ada banyak orang akhirnya mengalami putus asa, bahkan ada mundur dari Tuhan, yang meninggalkan pelayanan, bahkan ada yang meninggalkan rumah. Pada saat ini saya sampaikan kepadamu berita kesukaan yang sungguh-sungguh membuat saudara berharap mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang mungkin kita sudah pernah kenal dan dengar semua, yang bernama Esther. Esther dan semua orang Yahudi pada saat itu mengalami keadaan yang buruk, mengalami keadaan yang tidak mengenakan, mengalami ancaman yang luar biasa. Dan sebelumnya kita baca firman Tuhan dari kitab Esther pasal yang ketiga ayat 13. Begini kisahnya. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Saya ulangi, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni pada bulan Adar. Dan supaya dirampas harta milik mereka semua. Inilah ancaman yang didapatkan oleh semua orang Yahudi dari yang namanya Haman pada waktu itu. Sudah bisa bayangkan, seluruh orang Yahudi hampir boleh dipastikan nasibnya ditentukan oleh Haman untuk dibinasakan, untuk dipunahkan dari satu hari. Ditentukan tanggalnya, tanggal 12 ya, atau tanggal 13 bulan 12 yang disebut bulan Adar pada waktu itu. Dan bukan hanya orang dewasa saudara, laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak akan dipunahkan. Saudara pernah mengalami sesuatu yang buruk? Saya mau katakan kepadamu, di tahun 2024 ini, saya sampaikan kepada setiap kita, adalah tahun membalikkan keadaan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin di hadapan Tuhan, bahwa tahun 2024 ini akan menjadi tahun membalikkan keadaan dalam kehidupan kita. Yang saya mau katakan kepada setiap kita pada saat ini adalah bahwa bagaimanapun kondisi keadaanmu, Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita semua. Amin. Saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Pertama, kenapa kita perlu percaya? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan setiap kita? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, apapun keadaan saudara. Ada yang mungkin berkata di sana, Pak, saya sudah ditinggalkan istri saya sudah ditinggalkan anak-anak saya sudah ditinggalkan keluarga saya sudah dipecat Pak, saya difitnah, segala macam. Tapi saya mau katakan kepadamu, apapun keadaanmu, poin yang pertama adalah bahwa bagi Allah tidak ada yang perkara yang mustahil, sehingga keadaanmu bisa dibalikkan oleh karena kuasa yang sempurna. Yang kedua adalah kalau masalah itu datang kepadamu, saya mau katakan jangan ada yang panik ya. Sebab Tuhan mampu melakukan mukjizat dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mampu melakukan mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah jikalau masalah itu datang, maka dengan sendirinya buatlah itu untuk tiket
mendekat kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan saudara, ketika berita tentang memunahkan ini sampai kepada Esther yang disampaikan oleh Mordekai sebagai pamannya, apa yang dilakukan? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Esther menyerukan kepada semua orang Yahudi. Esther menyerukan kepada semua orang Yahudi untuk mengadakan doa dan puasa. Sehingga saudara, mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Ini penting saya mau katakan kepadamu. Mungkin kalau masalahmu biasa-biasa saja, dengan berdoa saja cukup. Tapi kalau saudara merasa masalah kita itu begitu berat, jangan putus asa. Langsung adakan doa puasa. Doa puasa saudara akan mengubah segala-galanya. Doa puasa itu saudara besar sekali kuasanya. Jadi saudara jangan ada yang malas berdoa, jangan ada yang malas berpuasa. Esther menyerukan kepada orang Yahudi, mari kita doa puasa supaya Tuhan membalikkan keadaan kita. Dan ketika mereka berdoa dan berpuasa, bahkan sampai binatang juga disuruh puasa. Sungguh-sungguh mereka memohon kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mereka mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Sungguh-sungguh mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kalau kamu punya masalah, jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada orang. Tuhanmu di surga itu Tuhan yang maha besar, maha luar biasa. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, datanglah kepadanya, merendahkan hati, berdoa, berpuasa, isolasi dirimu di ruang doamu, bertemu dengan Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup memindahkan gunung. Kenapa kita penting berdoa puasa saudara? Waktu kita doa puasa, hati kita semakin konsentrasi dengan Tuhan. Di dalam doa puasa itu kita merenungkan firman. Maka firman yang kita renungkan di saat kita khusus membangun hidup dalam doa puasa dengan Tuhan, firman itu akan menjadi rema. Tuhan akan berbicara banyak dengan firman-Nya. Tuhan akan mencipta di alam roh itu keadaanmu yang buruk menjadi baik. Saya mau katakan kepadamu, ini yang dihadapi oleh Esther dan umat Yahudi pada waktu itu bukan sesuatu yang mudah saudara. Bayangkan, raja sudah menyampaikan perintah, sudah menuliskan perintah, dan sudah diperintahkan oleh Haman pada waktu itu, yang menjadi pejabat tinggi di kerajaan di mana Esther hidup. Pengumuman itu sudah masif disampaikan ke semua daerah. Sudah tidak ada jalan kalau mau jujur. Bagi Esther dan orang Yahudi sudah selesai, satu saja, kematian. Mereka menunggu-nunggu tanggal 13 itu adalah tanggal kematian, tanggal kemusnahan, tanggal berakhirnya masa kehidupan mereka. Jadi bukan masalah biasa, ini masalah kebangsaan yang sudah digariskan akan mati dan dibinasakan. Gak ada cara lain. Tapi dengar baik-baik, ada satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saya katakan itu kepadamu. Saya katakan ini kepadamu. Saya tidak tahu ada orang-orang mendengarkan ini yang hatinya kecewa, yang mungkin udah gak pengen lagi deh berdoa. Bahkan jangan-jangan ada yang saudara mulai meragukan Tuhan. Saya mau pindah agama saja lah. Dengarkan baik-baik ketika engkau mendengarkan berita ini. Itu artinya Tuhan mengasihimu. Dengarkan baik-baik. Esther bersama dengan orang Yahudi pada waktu itu yang sangat-sangat diperhadapkan kepada satu kebuntuan. Krisis yang luar biasa. Krisis yang luar biasa. Tetapi ketika dia berdoa dan berpuasa, disatukan hati, maka apa yang terjadi saudara? Kita berkata, lalu Esther menghadap raja. Ini tidak main-main. Raja tidak panggil dia, tapi dia menghadap. Itu hukumnya selesai, mati. Tapi karena mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan melembutkan hati raja.
Dan Ester diterima. Ester menyampaikan apa yang menjadi aduannya dan permohonannya. Dan dengarkan saya baik-baik. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Di dalam Ester 4 ayat 15. Perhatikan ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Setelah mereka melakukan ini, saudara, lalu Ester menghadap raja. Apa yang terjadi? Tuhan membalikkan keadaan mereka. Tuhan membalikkan keadaan orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Karena apa? Karena mereka berdoa dan berpuasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan orang Yahudi yang dipunahkan, tetapi Haman yang dimunahkan dengan orang-orangnya. Haman disulakan. Orang-orang yang mengancam nyawa orang Yahudi lah yang betul-betul dipunahkan. Inilah yang saya maksud, saudara, bahwa saat ini ketika engkau mendengarkan firman ini, Tuhan sanggup membalikkan keadaanmu. Sehingga keadaanmu yang tadinya sakit jadi sembuh. Keadaanmu yang tadinya berkekurangan akan berkelimpahan. Yang tadinya keadaanmu tidak semangat jadi memiliki semangat yang luar biasa. Yang tadinya keadaanmu buntu, Tuhan akan membuka jalan kepadamu. Yang tadinya rumah tanggamu sepertinya mau hancur, tapi Tuhan pulihkan semuanya. Mulai hari ini saya mau katakan kepadamu, bangun doa, bangun puasa di hadapan Tuhan. Percaya tetap terhadap pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saat ini saya mau berdoa kepada setiap kita yang rindu sungguh-sungguh keadaannya diubahkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saudara bisa taruh tanganmu kepada kamera. Saya berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak orang yang saat ini keadaannya sangat buruk. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah doa mereka. Tuhan menjamah seruan mereka. Bawa mereka berserah kepadamu. Apapun keadaan yang mereka hadapi saat ini. Aku berdoa Tuhan memberikan kekuatan untuk keadaannya berbalik kembali. Yang rusak engkau benarkan kembali Tuhan. Yang mau hancur Tuhan pulihkan kembali. Bahkan yang bangkrut Tuhan bangkitkan kembali. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan kembali. Di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kekuatan daripada Tuhan untuk keadaanmu berbalik lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom.